Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Arab Saudi. Oke, alhamdulillah ini kita ke Arab Saudi ini mau umroh. Dan saya udah pernah umroh, istri udah pernah umroh. Cuman saya dan Rima ini baru pertama kali umroh barengan berdua ya. Ini kita pakai Maktur, turnya tadi. Asik juga ya pelayanannya. Tadi imigrasi udah diurusin semua ya. Bener-bener kita tinggal langsung go show aja, bawa badan langsung naik pesawat. Oke, let's go. Kita terbang dulu langsung ke Madinah nih ya. Iya. Kita langsung ke Madinah. Oke, ini kita penerbangannya 9 jam 10 menit, jadi cukup panjang. Makasih ya. Makasih. Selamat beribadah ya Pak. Ya. Alhamdulillah udah sampai di Madinah. Sekarang kita udah jam berapa nih? Setengah 10. Setengah 2 pagi. Sorry. Itu jam Indonesia. Ya, setengah 10. Setengah 10. Kita langsung ke hotel aja dulu buat istirahat. Oke, kita naik bis ke hotelnya. Kita udah sampai di hotel kita di Hilton. Ini sampingnya Masjid Nabawi ya. Sekarang udah jam 10 malam, jadi kita istirahat dulu. Tapi setengah 3 kita udah harus keluar lagi. Oke, kita lihat kamarnya dulu. Nah, sebelum masuk ke kamar hotel kita makan dulu. Ternyata restorannya masih buka. Dan ini ternyata walaupun ini restorannya hotel ya, tapi ada makanan Indonesia. Ya nggak tahu lah. Ini ada ayam bakar, ada sambal terasi, ada nasi putih. Jadi lumayan di sini, mungkin karena banyak jemaah dari Indonesia ya, jadi mereka menyesuaikan dengan menyediakan makanan Indonesia juga. Nah, ini kita makan persis di sampingnya, Masya Allah, Masjid Nabawi. Nah, ini dia kamar kita. Oke, sampai kamar nih, tapi nggak bisa langsung tidur karena kita dapat jadwal untuk ke Masjid Nabawi, ke Raudhohnya itu saya harus ngumpul jam setengah 3 pagi. Sekarang jam 11. Setengah 3 pagi harus bangun buat ke Masjid Nabawi. Kalau Rima dia jam setengah 5. Oke, kita istirahat dulu. Kita habis itu langsung ke Masjid Nabawi. Selamat pagi. Jam setengah 3 pagi. Sekarang kita langsung ke Masjid Nabawi karena kita dapat jadwalnya jam segini. Masya Allah, Masjid Nabawinya langsung di situ. Jadi emang kita itu sekarang setelah pandemi masuk Raudhoh itu tidak bisa terserah kita. Jadi harus didaftarin dulu dan kemudian ada jadwalnya. Kebetulan rombongan dari Indonesia yang cowok itu dapat jatah kira-kira jam 3, setengah 4 di situ untuk sholat di Raudhoh. Setelah waktu itu nggak boleh lagi. Jadi benar-benar baru nyampe kita udah langsung dapat jadwal buat sholat di Raudhoh. Alhamdulillah.
banget masjidnya, dan sekarang karena udah mau ibadah saya matiin dulu. Kita mau sholat di Raudhah dulu. Alhamdulillah sholat di Raudhah jadi berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Setelah pandemi itu kita ada antriannya ya, jadi daftar tasrih, nanti dapat jadwalnya, jadi semuanya lebih teratur gitu. Kalau dulu terakhir saya umroh itu tahun 2008 tuh rebutan kita. Ini kalau sekarang ini lebih teratur, jadi kita ngikutin flow-nya aja gitu. Dan alhamdulillah bisa sholat di Raudhah. Dan Raudhah itu mungkin kalau buat teman-teman yang non muslim gitu ya, itu tempat yang cukup sakral buat kita sholat di situ. Itu tempatnya di tempat mimbar Nabi Muhammad itu melakukan dakwahnya dulu semasa beliau hidup. Dan juga di samping Raudhah itu juga ada makamnya Nabi Muhammad gitu. Jadi ini tempat yang sangat bersejarah dan sangat dimuliakan untuk ibadah di situ. Dan alhamdulillah hari pertama langsung bisa sholat di Raudhah. Nah sekarang yang saya lakukan tinggal nunggu waktu subuh karena udah nanggung banget nih. Subuhnya jam 5:15. Nah habis subuh itu hari pertama kita free dulu, tapi lihat dong Toyota FJ Cruiser jadi mobil polisi di sini. Nah kalau ada yang nanya tadi istri saya kemana gitu ya, jadi untuk yang Raudhah ini, yang tasrih, yang ngantri itu jamnya beda antara cowok dan cewek. Jadi sekarang ini sambil saya nunggu subuh, itu istri saya lagi sama rombongan yang cewek-cewek itu ke Raudhah untuk jadwalnya mereka jadi persis sebelum subuh. Dan nanti wanita itu benar-benar dari subuh sampai zuhur itu waktunya untuk wanita. Jadi lebih teratur ya, lebih enak sih. Walaupun jadi nggak bisa berkali-kali ke Raudhahnya, tapi udah dipastikan kita bisa dapet gitu, nggak rebutan kayak dulu. Alhamdulillah udah selesai sholat subuh, sekarang balik ke hotel. Karena tadi dari sejak mendarat sampai kita mendarat tadi jam 9 malam sampai sekarang itu belum tidur. Jadi hari ini kita agendanya istirahat dulu di hotel sama mungkin jalan-jalan ke hotel. Nanti kita lihat, kalau saya jalan-jalan nanti kita lihat lagi ada apa. Sekarang kita saya istirahat dulu ya. Nah sekarang kita mau nunggu sholat zuhur dulu. Nah ini kalau Waalaikumsalam. Nah ini kalau siang gini, jadi habis subuh tadi tuh payung-payung di atasnya tuh ngembang semua, jadi nggak ada panas sama sekali. Ini lantainya aja dingin rasanya. Kok dibuka? Iya tuh dingin. Oke, kita sekarang siap-siap sholat zuhur dulu. Dan di sini tuh ada kursi-kursi ya yang bisa dipinjam kalau misalnya jemaahnya itu nggak bisa berdiri sholatnya, nanti tinggal dibalikin lagi ke sini. Terus ada air minum, bisa diminum gratis di sini. Sekarang kita, biasanya orang udah datang itu jauh sebelum waktu sholat. Oke, kita udah selesai sholat zuhur. Ini banyak banget ya karena masjidnya juga gede sekali. Ini masjid tuh 160.000 meter persegi alias sekitar 16 hektar. Dan ini masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram. Nah, kalau teman-teman yang udah sering kesini pasti tahu hal yang mau saya ceritain ini. Tapi mungkin teman-teman yang belum dapat kesempatan datang ke sini, ada hal yang unik gitu kalau kita sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, yaitu selalu kita setelah melakukan sholat itu melakukan sholat jenazah. Karena biasanya jenazah dari penduduk di sekitar Madinah gitu ya, itu pasti disolatkannya di masjid ini. Jadi selalu tiap hari itu ada beberapa jenazah yang didatangkan ke masjid dan kita semua jemaah bareng-bareng buat menyolatkan. Ini enaknya suasananya dingin, damai gitu ya. Walaupun ribuan orang ini cuman
damai aja gitu rasanya di sini. Ya, sekarang kita makan siang di hotel. Iya. Wah, di sini KFC laris bener. Ntar ya kita cobain ya. Di Jakarta juga banyak. Nggak apa-apa, beda-beda. Di sini enak. KFC itu tiap Albaik. negara beda-beda. Albaik yang enak, Albaik. Aku pengen nyoba KFC-nya ntar kalau lagi sepi. Di Albaik aja. Nggak, aku mau nyoba yang ini. Nah, ini kita makan di hotel. Ini udah termasuk paket turnya. Ini asik ya. Ini ada sambel ini loh, dan ini sambelnya lumayan pedas dan mirip-mirip sambal terasi rasanya. Nah, sisanya barbekyuan gitu. Ada kerupuk beginian loh. Mantap, enak makanannya. Tapi sekarang saya mau menjawab satu pertanyaan, KFC di sini enak apa enggak? Nanti kita coba habis sholat asar. Iya, ternyata KFC-nya penuh terus dari kemarin, belum dapat kesempatan beli. Jadi nanti kita cari kesempatan buat beli, nanti tetap saya review. Tapi sekarang ini udah hari berikutnya, kita mau city tour dulu Madinah. Nah, sekarang kita nunggu busnya. Wah, Chevrolet Suburban. Ini mobil Amerika kayak gini nih, yang besar-besar nih banyak disukai di Arab. Karena bensin dengar-dengar murah banget di sini, tapi saya belum pernah ke pompa bensin. Nanti kalau ada saya liatin harganya berapa. Iya. Ya. Yang kecil-kecil dua ada orang naik itu tempat peperangan Uhud, Jabal Rumat namanya. Kalau Jabal Uhudnya ini yang memanjang di depan kita, memanjang besar, ini kurang lebih 6 km menyatu jadi satu, sehingga disebut dengan Jabal Uhud, Jabal atau gunung yang menyatu jadi satu. Kita udah sampai di Jabal Uhud, tempat pertempuran dulu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di gunung itu. Jabal Uhud ya namanya ya sayang ya. Jadi ini tempat yang bersejarah bagi agama Islam di awal-awal kemunculannya zaman Nabi Muhammad. Nah, ini dia dulu skema pertempurannya. Jadi pertempurannya itu melawan kafir Quraisy ya. Jadi terpaksa Nabi Muhammad melawan, dan akhirnya setelah lewat pertempuran yang sengit bisa menang. Bahkan banyak dari kafir Quraisy itu yang kemudian malah memeluk agama Islam. Ada orang lagi dikejar sama polisi. Ada orang lagi dikejar sama polisi. Kenapa tuh? Tangkap sama polisi di ujung. Ya Asadallah, Assalamualaikum. Ya Asada Rasulillah. Nah, jadi ini adalah makam dari 70 syuhada yang gugur di pertempuran bersama Rasulullah. Jadi ini dari dulu seperti ini, dan beda pemakaman. Kalau di Indonesia itu kan ada nama semua, ini enggak. Yang penting rata sama tanah kalau di Arab. Tapi ini dijaga areanya buat peringatan tewasnya 70 syuhada waktu berperang bersama Rasulullah. Ini karena bulan November nggak terlalu panas ya. Iya, ada angin-angin. 26-27 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ke tujuan berikutnya. Oh ya, update tentang yang tadi dikejar polisi itu. Akhirnya ditangkap, dan tapi dia ini tadi dia Sempat ngelawan, mau mukul polisinya gitu. Terus wah, polisinya jago banget, polisi sini langsung dibanting cuman satu kali ini loh. Cuman satu kali disengkat langsung dia jatuh, tapi nggak digebukin, nggak diapa, langsung diborgol, masukin ke mobil. Nggak tahu itu kesalahannya apa, nggak tahu. Tapi
Jangan main-main sama polisi sini tuh. Depan kita inilah masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Yang belakang masih belum nampak. Yang belakang masih nampak ruko-ruko ini. Sebelah kanannya ini masih kelihatan ruko, calon ruko. Di depan kita ini adalah masjid Qiblatain. Ini kita dari masjid ke masjid. Masjid tempat perpindahan dua arah kiblat. Di sini baginda Rasulullah pernah sholat 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis Palestina. 2 rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan keempat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Jami'ul Khandaq, Masjid Jami' Khandaq, berarti dipakai sholat Jumat. Sudah sampai di Masjid Quba, makanya ingat kesimpulannya, jangan mati kalau belum punya wakaf. Mungkin itu masjid, mungkin itu mushola, mungkin itu pesantren. Insyaallah. Ini kita ke Masjid Quba. Kita mau sholat sunnah dulu di sini. Nanti saya ceritain keistimewaan dari Masjid Quba ini. Oke, kita sekarang sholat dulu. Alhamdulillah udah selesai sholat di Masjid Quba. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari tour guide-nya tadi ya, saya bukan ahli sejarah Islam. Jadi saya dengar dari tour guide-nya tadi, kalau saya nggak salah dengar. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibuat di kota Madinah. Pada saat Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu dia menginap di satu rumah penduduk waktu itu. Dan ketika hadir ke sini, dia disambut, dia nginep di rumah penduduk, kemudian dia melakukan sholat di situ. Dan kemudian warga Madinah itu bertanya, enak sekali ya jadi orang Mekah. Loh kenapa? Kata Rasulullah, karena kalau mau haji gampang, mau umroh gampang. Sedangkan kami di Madinah kalau mau haji, mau umroh ke Mekah itu harus naik onta, dan itu 2 minggu waktunya gitu. Terus Rasulullah bilang bahwa sholatlah di tempat yang dia sholat sekarang itu, yang jadi Masjid Quba ini. Dan itu pahalanya sama dengan melakukan umroh, Masya Allah. Jadi makanya kenapa banyak orang yang melakukan sholat di sini, karena memang nilainya berlipat ganda. Bayangkan sekali sholat di sini itu seperti melakukan 1 kali umroh. Dan tadi sholat apa aja yang dilakukan itu ada sholat sunnah, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah hajat tadi. Nah itu Masjid Quba ini. Jadi kalau ke Madinah memang wajib untuk kesini juga. Oh ya, tadi ada satu yang terlupa ya, pas dikutip sama tour guide-nya. Jadi pada saat warga Madinah itu bertanya tentang enaknya jadi warga Mekah, bisa umroh dan haji setiap hari, Rasulullah itu bilangnya, barang siapa yang mensucikan dirinya dari tempat tinggalnya, artinya berwudu, kemudian datang ke masjid ini, maka insya Allah pahalanya seperti atau nilainya seperti melakukan umroh. Jadi tadi kita dari hotel itu sudah wudu semua di sini dan langsung kita sholat tadi. Sekarang kita ke tujuan berikutnya. Sambil nunggu rombongan yang lain selesai, kita lihat-lihat dulu ada mobil apa aja di parkiran. Ada Kia jadi taksi, Hyundai Elantra. Nah ini mobil nih Hyundai Accent, banyak banget yang udah penyok-penyok tuh nggak dibenerin di sini. Tuh. Yang ini bempernya juga udah copot malah sebagian. Hyundai Accent juga, mobil banyak yang penyok-penyok dan
Ini Ford Expedition juga belakangnya penyok, pintunya penyok, nggak dibener-benerin. FJ Cruiser juga udah jadi pemandangan biasa di sini. Ini juga udah lecet-lecet. Tuh, udah lecet, udah buluk, udah penyok-penyok. Dan kebanyakan mobil di Arab itu warnanya putih kebanyakan ya. Mungkin karena di sini kan kalau musim panas bisa panas banget. Nah, putih kan menolak panas. Soalnya di sini nggak ada yang pakai kaca film kayaknya nggak boleh pakai kaca filmnya di sini. Jadi warna mobilnya aja. Waduh, ini udah hancur banget. Corolla, Land Cruiser juga biasa di sini. GMC Yukon juga banyak di sini. Nah, ini Toyota Land Cruiser yang short wheelbase. Yakin nih mobil kayak beginian kalau ada di Indonesia pasti harganya langsung meroket, karena jarang di sini banyak banget. Mobil polisi juga pakai ini. Oke, kita jalan lagi. Oh ya, satu lagi. Jadi Masjid Quba ini tadinya adalah rumah yang ditempati oleh Rasulullah selama di Madinah. Rumah warga sini yang kemudian diwakafkan oleh warga tersebut menjadi masjid pertama di Madinah ini. Ini kita berhenti di toko yang jual kurma. Jadi dia pemilik tokonya sekaligus pemilik kebun kurmanya. Jadi ini di tengah-tengah kebun kurma ini katanya banyak kurma dari berbagai kasta. Bahkan katanya kurma yang paling tinggi, yang kurma ajwa itu kalau kita makan setiap hari 7 tuh bisa melindungi dari racun atau sihir sepanjang hari itu. Ya, tapi sekarang istri saya lagi beli kurma di dalam. Ini kurma apa? Ajwa Alia, menghilangkan sihir. Makannya 7 butir ya. Enak. Aku bukan penggemar kurma sih. Nggak apa-apa, beli aja. Ini karena banyak orang Indonesia di sini, rata-rata penjualnya bisa ngomong Indonesia ya. Jadi bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia di sini. Ini berapa harganya? Ini 60 ribu. 60. 60 rial. 240 ribu Jokowi. Ini haji ini 200 ribu Jokowi. Bahasa Indonesianya bagus. Indonesia ini bagus. Nomor 2 ajuan Nabi kurma, ini ajuan Alia. Ini ajuan Alia 120, kalau 100 rial halal. Ajuan Alia. Oke, istri saya udah beli. Nah, ini nih favorit saya, kurma yang beku ini nih. Oke, kita udah sampai hotel lagi. Kita taruh korma dulu di kamar. Habis itu seperti janji saya, kita langsung beli KFC. Kita rasain KFC di sini seperti apa. Oke, let's go. Moga-moga nggak ngantri. Kalau jam makan siang tuh ramai banget. Moga-moga udah buka dan moga-moga masih tutup. Kita coba lagi nanti kalau gitu. Masih tutup. Nah, oke, udah buka. Sekarang kita pesen. Nah, itu Rima yang pesen.
Nanti kita lihat berapa harganya dan gimana rasanya. Nah, ini dia paket yang kita beli. Kita beli paket 4 ayam. 4 ayam dengan kentang dan roti. Terus abis itu ada coleslaw juga paketnya dan ada minum. Ini 38,5 real, artinya 160.000 rupiah. Artinya kalau kita bagi ini, kalau 2 ayam aja, ayam original ini sekitar 80.000 rupiah ya. Lebih mahal dari Indonesia tapi tetap lebih murah daripada yang di Amerika Serikat. Dan sekarang kita coba aja rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya empuk banget. Dan kulit originalnya enak. Tapi rasanya ini lebih dekat ke KFC yang di Amerika ketimbang yang di Indonesia. Nggak seasin yang di Indonesia. Tapi enak. Enak bener deh. Sekarang kita coba coleslaw-nya. Coleslaw-nya terlalu segar, kayak kurang mayonesnya gitu ya. Jadi sayurnya yang kerasa seger. Lebih enak yang di Indonesia. Kalau sausnya, ini ada, kalau saus sambelnya nggak usah diharapin ya, beda banget. Saus apa nih? Kecut-kecut gini yang ini? Garlic. Oh, garlic. Terlalu kecut tapi kalau yang ini? Dynamite. Oh, yang dynamite asin nih, asin dan pedes. Ini asik. Sayang nggak ada nasi. Tapi KFC di Arab recommended, tidak seasin di Indonesia, tapi tetap sangat enak. Alhamdulillah udah hampir habis. Jadi setelah makan ayam-ayam ini, kesimpulan saya, ini enak. Ini salah satu yang paling enak KFC di Arab Saudi ini. Dia tidak seasin yang di Indonesia, tapi tetap dia lebih gurih dan lebih asin dibandingkan yang di Amerika. Nih pas nih rasanya. Sayangnya nggak ada sambal. Jadi saran saya bawa sambal apa aja, bawa sambal ABC, sambal Lampung atau apapun, karena di sini sambalnya nggak ada yang memuaskan, tapi ayamnya enak. Sama ya nggak ada nasi ya, pakai roti yang rotinya juga agak tawar. Kalau kentangnya oke. Coleslaw-nya enakan di Indonesia, tapi ayamnya top. Oke, jadi abis makan KFC ini kita masih semalam di Madinah. Abis itu besok kita akan ke Mekah naik kereta api. Nah, itu nanti akan ada di vlog selanjutnya. Jadi terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Airi jika Anda belum. Follow Instagram saya dan istri saya di sini. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Kita langsung ke Mekah dengan kereta api. Bye-bye.